Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Komet, jadi kali ini kembali lagi di acara kita Kitalk. Tapi kali ini, di Kitalk kali ini ada Arifa dan ada teman-teman baru yang cantik-cantik ini bakal cerita-cerita yang seru-seru nih tentang maba. Karena teman-teman kita ini dari angkatan 2020. Hai! Oke, boleh banget nih sebelum kita masuk ke cerita-cerita seru, boleh dikenalin dulu nih teman-teman yang cantik-cantik ini. Ya, boleh dimulai dari Kak Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Sabita Azza, biasa dipanggil Tita. Saya berasal dari Kalimantan Timur, Tenggarong. Jadi saat ini posisi saya masih di Tenggarong. Saya angkatan 2020. Oke, halo Kak Tita. Lanjut nih ke kakak cantik yang di bawah. Kak Okta, boleh nih dikenalin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Oktaviani Nurindasari. Asal daerah saya dari Kota Subang, Jawa Barat. Dan posisi saya sekarang masih di Kota Subang. Saya angkatan 2020. Wow, seru banget nih. Jadi kali ini kita kedatangan nih kakak-kakak cantik dua dari Tenggarong sama dari Subang. Ngomong-ngomong ya, sebenarnya kita nyantai-nyantai aja sih. Sebenarnya kali ini tuh kita memang disuruhnya tuh nyantai-nyantai aja gitu. Ngomong-ngomong, gimana nih kabarnya kalian berdua nih? Kak Tita dan Okta. Sehat di sana? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Selama pandemi gini kan kita nih kuliahnya online gitu kan. Gimana nih kesan setelah menjalani satu semester? Ya belum satu semester juga sih. Ya hampir satu semester, pertengahan semester 1 gitu kan. Gimana nih? Boleh banget nih cerita-cerita setelah menjalani kuliah dari SMA ke kuliah gitu, apa banyak tugas, apa seru atau gimana, aduh kepengen balik ke SMA lagi gitu, banyak rebahannya, banyak waktu rebahan, banyak waktu luang gitu. Gimana nih, boleh banget nih diceritain, mulai dari Kak Okta aja kali ya. Untuk sekarang ini kan kuliah itu diawali dengan virtual online lewat aplikasi Zoom, Google Meet, dan lain sebagainya. Jadi yang pasti seru sih. Jadi ada kesan tersendiri gitu untuk angkatan aku sendiri gitu. Jadi yang pasti ilmu yang dapet tuh pasti lebih banyak dengan nambah teman, berbaur dengan yang lain asal dari macam-macam daerah, nggak kayak di SMA itu hanya satu daerah, tapi kita itu kayak kenal banget dari penjuru daerah Indonesia gitu. Yang pasti seru sih, jadi lebih bisa sharing bahasa daerah masing-masing teman gitu, seperti itu Kak. Jadi ya pasti seru sih kesan pertamanya, tapi yang disayangkan mungkin kita tidak bisa bertatap muka langsung untuk perawalan kita gitu. Yang pasti ada terkendala sinyal juga gitu, karena nggak setiap daerah itu sinyalnya bagus, seperti itu Kak. Seru lah. Awalnya tuh emang susah ya buat cari teman yang online gitu kan. Karena yang pertama kita nggak tahu sifatnya gimana, terus karakteristik orangnya itu gimana, terus cara penyampaian buat dia ngerti itu kayak gimana. Jadi online tuh emang kayak jadi penghalang gitu loh untuk ngebangun pertemanan. Cuman di sini ketika saya merasakan ikut kuliah daring ini emang perlu banyak banget usaha buat dapet temen gitu kan, kayak nanya tugas, terus nanyain gimana nih cara kerja tugasnya itu yang gimana, benernya nih gimana gitu kan. Kesannya sih awalnya ya sedih sih nggak bisa ketemu sama teman, apalagi ini kan pertama kalinya, kalau buat aku pribadi ini pertama kalinya sekolah di luar kota gitu kan. Yang awalnya ekspektasinya itu bakal temu teman bareng, temu teman baru dengan bahasa baru, daerah baru, tapi saya nggak bisa gitu kan.
ya tapi semoga kedepannya bisa dapetin hal itu gitu walaupun Amin. Semoga pandemi ini cepat berlalu lah ya. Amin, Semoga amin, cepat ketemu. amin. Kita bertiga juga cepat ketemu gitu. Setelah selama ini Mudah-mudahan. ketemunya di Zoom terus. Amin. Oh iya, berarti kemarin tuh kalian abis ngelewatin Mataf kan, Mas Ta'aruf? Itu menurut kalian gimana sih Mataf kemarin tuh, seru apa enggak? Karena kan online nih gitu. Gimana nih? Seru sih Kak. Yang pertama tuh seru ya. Kalau menurut aku tuh serunya gimana? Kita bakal jadi kenang-kenangan itu di hari tua bahwa kita tuh kuliah, tapi masa ta'arufnya tuh atau kita sebut dengan ospek tuh virtual gitu, nggak secara tatap muka langsung. Dan yang kedua itu pasti sedih ya Kak, nggak bisa kayak langsung gitu kenal sama kakak-kakaknya, terus sama teman-teman sebaya juga nggak bisa deket langsung gitu, harus melalui Zoom dulu seperti itu Kak. Jadi ada rasa senang dan sedihnya gitu. Benar. Emang kali ini tuh karena nggak pernah ada kan ospek online, aku juga belum pernah dengar selain tahun ini gitu. Tapi tetap seru lah ya gitu. Kalau Tita gimana nih Tak? Mantap. Tita gimana Tak? Matafnya kemarin? Mataf kemarin itu 3 hari ya, seru banget. Kalau hari pertama mungkin nggak terlalu ngikutin karena dia berdasarkan YouTube kan. Jadi cuman ngedengerin terus dibikin reviewnya gitu kan. Tapi kalau hari kedua itu menarik banget karena yang kedua itu kan Mataf fakultas. Jadi kayak semua anak fakultas ilmu sosial dan politik itu kan satu Zoom gitu kan, kayak oh ini teman aku, oh ini, oh yang ini gitu kan. Terus yang paling asik, yang paling seru kemarin itu yang hari terakhir itu perkafilah. Jadi itu kayak temen yang nggak sekelas tapi kayak kok asik banget sih mereka ini. Cuman ya disayangkan lagi itu ya, kayak Osta bilang nggak bisa ketemu gitu kan karena kondisi ini. Jadi kayak ya udahlah, terima aja. Lagi pula ini kayak angkatan 2020 itu spesial gitu kan. Orang udah banyak yang 2020 itu spesial. Kayak apapun yang nggak pernah dilakuin tuh baru kali ini dilakuin dengan angkatan 2020. Kayak virtual kayak gitu. Jadi kayak ada senang ada sedihnya juga sih. Tapi tetap dapat lah ya serunya Mataf kemarin tuh. Keren sih. Oke, ngomong-ngomong, nah berarti kalian kan baru masuk UMY nih gitu. Kalian ada alasan nggak sih kenapa nih kalian harus milih UMY gitu jadi tempat kuliah kalian gitu? Kalau aku pribadi sih Kak, kenapa bisa milih Universitas Muhammadiyah Jogja ini? Yang pasti aku tuh kayak dari pertama udah diumumin di sekolah tuh, ayo kamu mau masuk kampus mana? Kamu mau mengambil jurusan apa gitu? Nah aku udah ditekadin. Ternyata kemampuan aku setelah aku bercerminkan diri, aku itu suka ngomong dan aku suka kayak dunia perfilman, pertelevisian seperti itu. Nah makanya aku searching tuh di Google, wah ternyata ilmu komunikasi nih sepertinya cocok di diri saya gitu. Dan univ mana nih yang kira-kira cocok banget sama aku gitu. Ternyata setelah aku lihat-lihat di Instagram gitu, di web-web, wah ternyata Muhammadiyah Jogja tuh kayak bener-bener kampus yang bisa menampung aku gitu, sesuai kemampuan aku gitu. Makanya setelah ada pengumuman itu, aku langsung daftar melalui jalur rapot ke Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, ngambil jurusan Ilkom. Insya Allah aku bakal belajar benar-benar karena sesuai sama keinginan aku. Oke, memang menarik sekali sih. Memang UMY itu istimewa gitu. Kalau Tita gimana nih Tak gitu? Untuk masuk ke UMY dari awal, maksudnya dari awal sekolah, mulai dari SMP kemarin emang udah kayak nekatin diri buat sekolah 2 kota. Nyari tahu ternyata banyak kemudahan itu di Jogja gitu kan, entah itu dari makan, entah itu dari kos,
entah itu dari kenyamanan suasananya, vibes-nya dari Yogyakarta itu emang kayak oh aku pengen nih di sini gitu kan. Terus belajar. Setelah itu masuk SMA mulai berpikir kayak harus nyari kampus deh kayaknya nih dari sekarang gitu kan. Setelah milih-milih yang bisa kayaknya memilih aku itu kayaknya di UNY deh gitu kan. Dengan berdasarkan nilai rapot yang aku lihat, terus aku juga mikirin gimana nih aku bakal ngejalanin kuliah aku, apakah bisa aku di sana gitu kan. Dan setelah dipilih-pilih, setelah aku mencoba untuk nyatuin sama gimana akunya, itu kayak UN-nya itu yang paling cocok buat aku gitu kan. Dari segi jurusannya, dari segi prodinya, entah fasilitasnya, dari gimana cara pembelajarannya juga itu kayak cocok sama aku gitu kan. Jadi kayak alhamdulillah pas tes kemarin diterima gitu. Aku juga jalur rapot sama kayak aku. Seneng bisa diterima. Oh, keren. Berarti udah apa ya? Udah kepengen UMY lah ya dari awal gitu. Udah menentukan. Nah, ngomong-ngomong berarti kalian kan pas daftar UMY milih jurusan tuh. Nah, terus sekarang keterima di jurusan Ilkom gitu. Apa sih motivasi kalian tuh milih jurusan Ilkom? Terus apa nih menariknya? Pasti kan kalian milih jurusan Ilkom pasti ada menariknya nih Ilkomnya UMY gitu. Apa sih motivasi kalian ngambil Ilkom UMY dan apa menariknya Ilkom UMY gitu buat kalian yang belum tahu nih Ilkom UMY kayak apa gitu? Kalau motivasi awalnya masuk ke Ilkom itu kan standar lah ya, kayak aku pengen nih belajar public speaking, aku pengen nih belajar tentang bersosialisasi yang baik. Tapi ketika kamu udah join, kamu udah ngejalanin, contoh aja kayak aku tuh kayak mata kamu tuh bakal terbuka gitu kan, kayak oh ketika aku belajar Ilkom ini kita nggak akan belajar mengenai hal ini aja gitu kan, kita juga bakal bisa belajar hal yang lain, kayak kita bisa belajar kita tetap bisa belajar kewirausahaan, kita juga bisa tetap belajar mengenai apa itu pembelajaran untuk berbisnis gitu kan lewat kewirausahaan. Kita juga tetap belajar tentang agama. Terus juga spesialnya di Ilkom itu kita bisa memilih jurusan nantinya. Kalau aku lihat di ilmu komunikasi UN-nya ini, mereka menyediakan 3, yaitu broadcasting, advertising, sama public relation. Dan dari salah satu mereka itu emang kayak aku menarik banget. Jadi kayak, ilmu komunikasi ini enggak tentang how you can speak in public gitu loh. Jadi kayak kamu juga bisa belajar hal-hal yang baru. Dan makanya itu kalau menurut aku ilmu komunikasi itu adalah suatu pembelajaran yang luas gitu loh. Kita bisa belajar dari hal-hal yang lain terlepas dari pembelajaran yang seharusnya itu kan. Masih bisa belajar yang lain gitu. Jadi kayak mudah aja gitu ngejalaninnya kalau di ilmu komunikasi. Ini ya Kak, dari awal tuh kayak emang bener-bener wah aku pengen tuh masuk kayak dunia pertelevisian, terus dunia penyiaran dan sebagainya gitu. Nah, kenapa sih aku milih Ilkom UNY? Yang pasti aku itu sempat searching tuh kayak akreditasinya A gitu ya kan, ternyata bagus. Terus juga ngelihat dari cara para dosen itu mengajar gitu, ternyata asik-asik dosennya gitu. Yang pasti motivasinya tuh diri aku sendiri gitu, bagaimana caranya aku bisa naklukin diri aku sendiri sesuai dengan kemampuan aku gitu. Nah kemudian yang kedua itu aku tertariknya ya karena tadi dunia perfilman, dunia pertelevisian gitu, dunia penyiaran. Dan yang pasti aku ngelihat sekilas di internet atau di web Muhammadiyah gitu ya, di Universitas Muhammadiyah Jakarta ini, alumni lulusan Ilkom itu benar-benar udah ngebuktiin mereka tuh benar-benar sukses. Aku salut di situ, dan ternyata aku termotivasi untuk bisa mengikuti jejak para alumni yang benar-benar udah ngebuktiin mereka tuh sukses gitu di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta ini. Nah makanya itu aku memutuskan memilih Ilkom UNY. Motivasinya karena diri aku sendiri dan tertarik dalam dunia entertainment, televisian, dan juga alumni-alumninya yang benar-benar wah keren-keren banget. Aku salut. Iya, apalagi tuh setelah kita kemarin tahu lah ya yang short film yang booming itu Tilik gitu kan, itu sutradaranya tuh
lulusan Ilkom UMY, Mas Mantap. Wahyu Agung Prasetyo, emang keren banget sih Ilkom UMY itu. Oke. Tapi kalian tahu nggak sih kalau misalnya tuh mahasiswa tuh identik juga nih dengan organisasi gitu kan, ada dua jenis nih kayak mahasiswa yang kita tahu lah ya, kupu-kupu sama kura-kura. Kalau kupu-kupu tuh kuliah pulang, kalau kura-kura kuliah rapat. Kira-kira kalian tertarik gak sih buat masuk salah satu organisasi atau UKM gitu yang ada di kampus, terutama yang ada di jurusan ilmu komunikasi gitu? Udah pada tahu lah ya kalau di jurusan ilmu komunikasi itu ada Komakom, ada Vodka, ada Ciko, ada Ikom Radio gitu. Kalian ada kepikiran gak sih mau join di salah satu organisasi yang tadi aku sebutin gitu? Untuk sekarang sih karena masih daring ya, update-nya juga belum ada kan. Cuman kalau kepikiran pengen ikut tuh ada, kayak pengen masuk ke Komakom gitu kan. Cuman kan untuk saat ini kan masih keadaannya belum bisa memadai juga kan. Jadi ya semoga kedepannya bisa ikut masuk ke Komakom gitu. Untuk saat ini sih ya Komakom sama kalau bisa radio di ilmu komunikasi. Sama sih, aku juga karena suka ngomong gitu, aku kepikiran pengen ikut organisasi Ilkom Radio. Dan mudah-mudahan aja gitu setelah nanti pandemi ini berakhir, terus kita dapat ketemu. Jadi biar informasinya tuh akurat, nggak selang-seling dari sana sini gitu. Betul. Jadi ada kepikiran pengen ikut organisasi Ilkom Radio. Itu Kak. Ternyata Komet, Tita dan Okta malah tertarik dengan Komakom dan Ikom nih gitu. Semoga masuk ya gitu. Amin. Setelah tadi kita banyak nih ngobrolin kenapa sih tertarik dengan UMY, kenapa tertarik dengan Ilkom UMY, terus nanti di UMY mau masuk apa gitu. Oke. Setelah mendengar cerita seru dari Tita dan Okta, kira-kira Komet udah pikiran belum nih? Aduh, pengen masuk Ilkom UMY nih gitu. Oke. Terima kasih Tita dan Okta sudah berbagi cerita seru-serunya. Semoga bermanfaat untuk Komet yang nonton dan juga kita selama pandemi ini. Semoga kita tuh sehat terus, panjang umur, bisa bertemu dengan segera secepatnya di kota Yogyakarta. Amin. Terima kasih Tita dan Okta sudah mengisi Sama-sama. kali ini. Seneng banget dengan teman-teman keren nih. Cerita-ceritanya seru-seru banget gitu ya. Oke, Arifa pamit undur diri dan juga Tita, Okta. Oke, sampai jumpa lagi di Kitok episode selanjutnya. Dadah. Bye-bye. Bye.